Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bareng Vera di sini di acara podcast Nyator. Nah, kali ini Vera mau ngebahas sesuatu hal yang akhir-akhir ini lagi viral banget nih di media sosial. Kira-kira apa sih yang lagi viral? Biar Vera di sini nggak sendirian, langsung aja yuk Vera undang bintang tamu spesial kita hari ini. Ini dia Hasbi Asadiki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi saya Hasbi Asadiki, mahasiswa multimedia broadcasting PSDKU, PENS PSDKU Sumeneb angkatan 2022. Jadi saya di sini berperan untuk menemani ngobrolnya Kak Vera. Oke, jadi nih mau nanya dong Mas Hasbi, akhir-akhir ini kan media sosial itu lagi viral ya, lagi digemparkan sama kasus-kasus bunuh diri dari para mahasiswa-mahasiswa, apalagi Semarang, kayak kota-kota besar itu banyak banget yang bunuh diri. Itu tanggapan dari Mas Hasbi sendiri itu gimana ya? Kalau menurut saya sih bunuh diri ini cuma buat orang-orang yang lemah ya. Jangan pernah masukin opsi bunuh diri ke pilihan hidup kalian. Apalagi ini kan sempat FOMO kan ya, sempat jadi tren. Bener. Yang mana kalau nggak salah itu mahasiswa loncat dari gedung lantai 3 ya Kak Vera, kalau nggak salah. Ya benar, yang ada di Semarang itu. Terus juga kalau dilihat dari komentar-komentar yang ada di TikTok ataupun Instagram kayak iya bener banget FOMO. Kayak anak-anak tuh banyak banget yang kayak kenapa sih bunuh diri nggak ngajak aku? Bener. Dan aku tuh keselnya itu sebenarnya emang kasihan ya sama anak-anak yang bunuh diri, mungkin mereka stres gitu kan. Tapi karena adanya bunuh diri ini dan karena adanya empati dari kita, akhirnya itu ngebuat orang anak-anak yang stres juga ikut-ikutan bunuh diri gitu. Karena kita kayak rip-rip gitu kan. Jadi kayak banyak banget tuh yang bunuh diri di kamar, terus yang lompat dari gedung. Itu bener-bener banyak banget. Emang langsung naik kan pada saat itu. Iya, viral banget. Kayak nggak tahu ya, mungkin mereka merasa keren atau mungkin mereka haus validasi apa gimana ya? Mungkin ya, bisa jadi. Kayak butuh perhatian. Please kalian nggak keren banget, bagi kalian yang kepikiran bunuh diri, kalian cringe. Nggak ada keren-kerennya sumpah. Iya betul. Nah biasanya nih bunuh diri itu kan faktor lainnya itu kayak misalnya stres nih. Stres karena tugas gitu. Terus bisa jadi juga karena lingkungan sekitar. Terus juga mungkin karena ekonomi keluarga gitu kan. Kalau Mas Hasbi sendiri sekarang ini duduk di semester 3 ya? Iya semester 3. Oke, semester 3. Jadi menurut Mas Hasbi sendiri apa sih kira-kira pressure terbesar menjadi mahasiswa semester 3? Waduh, kalau pressure terbesar untuk jadi mahasiswa semester 3 ini ya Kak? Iya. Mungkin tugas yang pasti ya. Karena tugasnya terlalu banyak ya. Iya benar. Terus saya juga kan lagi nerima job freelance buat bikin logo gitu juga. Tapi nggak ada masalah yang berarti sih selama life goes on, let it flow, ya udah santai aja kayak nggak ada masalah yang sampai buat kepikiran bunuh diri, nggak ada juga. Nggak ada ya. Nggak ada, masih aman. Kalau aku pribadi sih yang bikin pressure semasa kuliah itu jujur ya kayak ekspektasi sih. Ekspektasi orang tua sama ekspektasi lingkungan sekitar. Pasti kan mereka berharap lebih gitu kan. Kayak anak kuliah nih keren, nanti habis itu lulus kerja di tempat yang bagus gitu. Iya, bener, dengan ekspektasi kayak gitu tuh yang kadang bikin aku tuh kepikiran terlalu berlebihan gitu. Dan akhirnya bener-bener overthinking terus tiap malam mikirin hal-hal kayak gitu. Dan yang ngebuat aku paling sering kayak mikir gitu ya. Sebenarnya ketika kita kuliah itu tuh udah terstruktur. Dimana kayak kita cuman ngejalanin hal itu gitu. Karena emang udah terstrukturnya. Lo kuliah 4 tahun selesai, 3 tahun selesai. Sebenarnya zona paling gak nyaman itu ketika kita lulus kuliah gitu. Dimana kita harus mencari pekerjaan setelah ini kita mau kemana dan mau ngapain, itu sebenarnya zona paling gak nyaman buat kita. Iya benar setuju Kak. Oke, mungkin Mas Hasbi ini bisa nggak sih tolong diceritain kayak misalnya kapan sih pernah ngalamin kayak posisi ngerasa hancur-hancurnya gitu, paham nggak? Kayak iya. mungkin pernah nih coba kayak mau mati aja deh, bunuh diri gitu, pernah nggak? Ada kepikiran kayak gitu? Iya. Kalau kepikiran atau enggak sih mungkin pernah ya Kak Vera. Soalnya ya gimana ya, setiap manusia kan pasti ada titik terendahnya dan naik turunnya. Cuma ya udah santai aja, nggak usah sampai sejauh itu ya. Oke, berarti belum pernah mencoba ya? Iya.
Enggak dulu deh kayaknya Kak Vera. Kalau Kak Vera sendiri gimana? Aku pernah. Wah. Ini termasuk. Tapi untung gak sampai mati. Aku pernah waktu SMA tapi waktu itu. Aduh, oke, boleh diceritain tuh Kak Vera gimana tuh? Jadi waktu itu tuh kejadiannya waktu saya SMA kelas 12 itu kan masih Covid ya. Itu ngerasa paling berat bener-bener. sih. Bener-bener beratnya itu nggak tahu kan mau daftar kuliah di mana, terus kan banyak ketolak. Oke. Banyak Terus? ketolak, terus juga kayak nggak tahu nih mau daftar kuliah di mana, terus juga orang tua kurang support dan Iya lain sih. sebagainya, masalah ekonomi juga. Iya, emang Terus bener. waktu itu tuh aku pernah yang namanya minum obat. 3 obat langsung. Waduh. Jadi ya ini Obat beneran- apa nih, Kak? Beneran cerita nyata ya. Jadi waktu itu di rumah itu ada obat. Kan kayak aku tuh emang sering nyetok obat ya, mamaku gitu kan. Misal sakit apa. Terus waktu itu posisi di rumah itu nggak ada orang. Itu aku bener-bener ngerasa pusing banget. Terus aku minum obat. Itu kalau nggak salah obat antibiotik, anti nyeri, sama bodrek kalau nggak salah. Jadi dalam 3 pil dosis itu berat semua. langsung aku minum sekali teguk. Dan aku tuh cuma ngerasa pusing. Terus habis ngerasa pusing ya udah tidur aja sampai berjam-jam, bangun masih hidup. Untungnya tuh kayak takdir aja masih hidup gitu. Lucu sih kalau dipikir sampai segitunya. Kayaknya ini tadi ngangkat topik ini gara-gara pengalaman pribadi ya Kak Vera. Bener banget. Tapi apa ya, mungkin kalau waktu itu sampai meninggal gitu ya amit-amit gitu ya, gak mau nyoba lagi juga. Iya, gimana? Mungkin nggak sampai di titik ini gitu. Kadang kita Bener. juga harus mengapresiasi diri kita sendiri gitu kan. Nah kita kan anak-anak generasi muda, generasi Z ya. Banyak nih yang bilang kayak alah anak generasi Z itu lemah gitu kan. Apa-apa self reward, apa-apa healing. Kalau menurut Mas Hasbi sendiri ini tanggapannya gimana nih dari opini-opini orang yang Kalau menurut dibilang saya kita sendiri. mageran juga? Kalau menurut saya sendiri, saya pribadi ya. Iya. Yang pertama menanggapi Kak Vera yang bunuh diri. Oke. Iya. Kalau menurut saya tetaplah hidup walau tidak berguna. Kak Vera. Anjas. Masih banyak cerita yang disimpan untuk masa depan. Betul, Kita nggak tahu betul. apa yang terjadi di masa depan. Kita nggak tahu kalau nanti Kak Vera mungkin jadi capres, calon jadi capres. Kita Jadi nggak tahu presiden. juga. Iya. Jadi nggak boleh ya seperti itu Kak Vera. Terus Gen Z generasi paling lemah, paling gimana? mageran Iya. katanya gitu. Banyak opini yang bilang kayak gitu sih. Kalau menurut saya setuju. Iya, sama aku juga setuju banget. Setuju. Soalnya Soalnya ngalamin. iya, apalagi kalau sekarang ya Kak, anak-anak SMP sering banget kan itu lewat FYP. Mungkin dimarahin orang tuanya sedikit udah bikin tweet, udah bikin aduh saya paling broken. Aduh kayaknya saya broken. Iya. Kayak tersiksa banget ya. Bener, udah ngerasa paling tersisa. Kalau mageran iya juga. Soalnya kenapa? Kita udah kalau misal udah ada internet, udah ada HP, Betul. wah di kamar betah seharian. Iya, Nggak terus kan keluar-keluar. ya terus juga apa-apa sekarang bisa dilakukan dari home to home kan, kayak dari Bener. rumah ke rumah. Misal kita ngerjain tugas mungkin PPT atau mungkin kayak makalah itu bisa dari rumah ke rumah gitu. Jadi ya ngapain keluar gitu kan. Sedangkan kita juga perlu waktu me time gitu ya. Jadi lebih asik di kamar kelas gitu sih. Emang banyak menurutku. fasilitas yang udah support sih Iya, dari betul. segi teknologi dan lain sebagainya kalau di generasi kita ini. Ya jadi emang nggak boleh disamain nih antara generasi Z sama generasi X Iya, gitu bener. kan. Ya walaupun kita juga masih perlu banget saran-saran dari generasi X, tapi ya emang Berubah zamannya dong. udah beda, ya udah berubah. Jadi ya mau gimana gitu. Iya. Terus juga apa ya namanya, kalau misalnya ngomongin self reward, terus juga healing. Kalau menurut aku setuju sih sama hal itu. Kalau menurutku setuju juga sih. Iya. Setuju. Karena kalau self reward nih nggak apa-apa kali ya, kita kan stres nih mikirin tugas dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita beli makanan enak, Iya. sekedar itu aja itu udah ngebuat kita Benar. bahagia gitu. Terus kalau healing sendiri nih menurut Mas Hasbi gimana? Kalau menurut saya masalah self reward dan healing ini ya. Iya. Ini menurut saya udah benar untuk salah satu contoh untuk mengapresiasi diri kan ya Kak. Iya, betul. Berterima kasih pada diri sendiri itu kayak ya terima kasih udah sampai sejauh ini kan gitu kan. Iya, betul. Nah jadi ya sah-sah aja misal ngasih self reward dan healing. Cuma jangan berlebihan. Iya sih. Boros berkedok self reward itu udah banyak banget kasusnya. Dan boros. itu malah akhirnya menyiksa diri kita Bener. sendiri gitu. Karena untuk kebutuhan sosial Iya. media. Kayaknya ngalamin deh. Benar. Benar. Masalah healing juga sama. Iya, betul. Ngerjain tugas satu healingnya seminggu full. Kayaknya itu nggak bakalan selesai kalau cuma terus-terusan, healing iya, iya. kayak gitu. Jadi
ya yang fair aja deh menurutku gitu. Iya, yang setidaknya emang perlu dilakuin aja gitu. Tapi kalau aku kadang ini sih selalu kayak misal nih libur semester, itu kan waktunya kita libur ya. Itu bener-bener aku me time sama diriku sendiri, mulai dari aku nonton drakor, mungkin K-popan karena emang aku sesuka itu kan. Jadi kayak ya udah, aku ngelakuin apapun hal yang aku suka. Berarti gitu. Kak Vera ini lebih sering di rumah aja ya kalau liburan? Kalau jujur Li, aku itu apa ya? Aku dibilang ekstrovert, iya ekstrovert. Cuman aku tuh kadang ambivert juga. Aku Aku keduanya gitu. Kadang suka bersosialisasi, kadang juga suka di rumah aja gitu. Kayak nontonin apa yang aku suka gitu. Tapi kadang kalau misal liburan, itu bener-bener kayak aku udah planning nih, ngerencanain mau liburan kemana ya? Liburan semester ini gitu juga nggak sih? Oh iya. Iya gitu. Terus yang namanya kehidupan itu kan emang berproses ya, nggak ada yang namanya tiba-tiba langsung seneng gitu kan. Yang cepet belum tentu baik dan juga yang lambat belum tentu buruk. Karena semua itu emang perlu butuh yang namanya proses. timing dan prosesnya masing-masing gitu. Aku juga dulu termasuk tipikal orang yang penakut. Gimana nggak penakut? Maksudnya itu kayak selalu mikirin pandangan orang lain terhadap aku gitu loh. Oh iya oke. Orang dulu ketika misalnya makan di luar atau apa mau nanya, Mas ini harganya berapa, itu aja takut. Sumpah. Dari Jadi, Kak Vera yang iya takut, nggak berani ngomong, selalu minta tolong teman Nggak ada yang ataupun menyangka. kakak. Iya betul. Terus kayak misalnya mau jalan keluar sendirian itu juga takut. Dan semua itu menurutku berubah ketika aku kuliah. Kayak apa ya, bener-bener aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk menjadi mandiri gitu loh. Kayak misalnya aku selalu mikir nih, aku takut nih keluar sendirian, nanti gimana ya orang-orang liatin aku gitu. Orang-orang bakal beranggapan aku apa ya jalan sendiri, aku selalu mikirin gitu. Tapi ketika aku keluar dari zona tersebut dan aku kayak ya udah jalan aja, lo dari Pemalang ke Surabaya sendiri aja berani, masa cuma jalan keluar sebentar nggak berani gitu. Selalu mikir gitu. Terus pas udah dijalani nih keluar dari zona nyaman, fine aja kok, nggak ada yang menakutkan gitu. Jadi emang semua itu berproses dari suatu hal yang kita takuti dan menjadi suatu hal yang akhirnya menjadi biasa aja. Dan ternyata kalau udah dilakuin kasaran ngomong, kita kan udah beranjak dari zona nyaman ya. Iya, Gak betul. semenakutkan yang kepikiran kan ya. Iya. Yang ada di pikiran itu ya udah kayak. Ya udah Aku jalanin setuju aja. kalau Iya. emang keluar dari zona nyaman, mungkin bakalan nguras energi, bakalan nguras tenaga, bakalan nguras betul. mental. Cuma itu lebih nguras lagi kalau cuma dipikir-pikir. Iya. Terus kalau kita nggak ada tindakan apa-apa nih, Iya. nggak ada aksi nyata, itu juga ini tahu kayak apa sih, jadi kepikiran kayak, ih kok gue gini-gini aja ya, sedangkan teman-teman gue udah kayak kemana-mana gitu. Itu malah jadi kepikiran banget. Bener. Oke, mungkin aku mau nanya nih, kira-kira ada nggak sih hal-hal kecil yang setiap harinya Mas Hasbi syukurin gitu, kayak bersyukur banget nih gue gitu. Iya. Kadang gimana ya Kak Vera, kalau ngomong masalah bersyukur atau enggak ya, Oke. sebenarnya banyak banget hal yang harus kita syukur kalau menurut saya sendiri ya. Kayak Gimana nih gimana? Menurut Kok saya- jadi kayak melau? iya. Cerita Kalau aja nggak ngomongin- apa-apa. Kalau ngomongin bersyukur tuh nggak ada habisnya. Mungkin kehidupan yang kita anggap biasa-biasa aja ini, Iya, betul. banyak orang yang ngarepin hidup normal. Padahal kita sering nyepelein hal-hal yang Hal-hal kita yang- anggap iya sepele. Oh, Padahal oke. orang lain nganggapnya sangat-sangat berharga. Aku kalau ngomongin masalah gini-gini agak melo Kak. Iya. Takut ngeri nangis guys. Oke, kalau aku jujur hal-hal kecil yang sering aku syukuri itu ketika bangun tidur, aku masih bisa bernafas gitu, aku masih diberi hidup dan masih diberi kesempatan buat sekolah gitu kan. Itu termasuk hal-hal kecil yang aku syukuri sih. Terus masih punya teman-teman yang baik, peduli, ngerjain tugas bareng-bareng, itu juga salah satu hal yang harus disyukuri banget gitu. Bener. Karena soal rezeki itu nggak cuma di uang juga kan. Bener, Dari badan sehat, teman-teman yang baik Iya dan bener. jadi wujud rezeki itu banyak banget, nggak Banyak. cuma Melulu sempit tentang di duit, iya, enggak. Bener. Betul. Ini yuk, contoh omongan orang yang sudah melakukan percobaan bunuh diri. Akhirnya berdamai lalu Iya bersyukur. betul. Nggak boleh ditiru juga ya teman-teman, karena emang bunuh diri itu
apa ya namanya, kita mungkin ngebunuh diri biar tenang, tapi sebenarnya ketika kita bunuh diri kita itu ya mati, cuma matinya itu kayak nggak ke apa ya, nggak ke Tuhan gitu, paham gak sih? Karena kita sengaja ngebunuh diri kita sendiri gitu loh. Jadi tolong jangan coba-coba bunuh diri. Kayaknya bakalan jadi samsak malaikat juga sih setelah bunuh diri. Ya jadi kayak udahlah nggak usah gitu. Hidup itu emang berat banget dan capek banget gitu. Tapi kalau kalian malah mikirnya buat bunuh diri itu nggak akan ada habisnya gitu. Jadi kayak yaudah jalanin aja sesuai dengan takdirnya Tuhan gitu. Bener. Jangan menilai sesuatu itu dengan terburu-buru karena Tuhan itu pasti akan ngasih ujian sama ngasih apapun itu buat orang-orang yang Tuhan sayang gitu. Dan pasti akan dikasih apa ya, beribu-ribu kebaikan sama Tuhan gitu. Oke, mau nanya dong, kan kita kan mungkin udah dibilang dewasa ya. Oke. Mas Hasbi siap gak jadi orang dewasa? Waduh. Dewasa itu gimana sih? Oke. Kalau siap nggak siap sih sebenarnya tidak ya Kak Vera. Enggak. Di dalam diri saya ini sebenarnya saya masih Pinter mentalnya sih. 3 tahun. Saya masih anak-anak 3 tahun yang bangun tidur, makan mie sambil lihat SpongeBob pagi Oke. hari. Saya masih tidak siap untuk dewasa. Susah ya? Iya, susah banget. Emang berat kok. Iya, kalau ngomongin dewasa atau enggak ini mah sering sedih ya. Iya. Pengen Kok cepet tiba-tiba banget ya waktu gitu. Pengen tiba-tiba balik masih kecil lagi gitu. Dimana kita tidur siang aja males, sekarang kayak mau Bener, tidur siang gak ada bener, waktu bener, buat bener, tidur bener. siang gitu. Terus masih kangen banget disuapin gitu. Tapi aku sampai sekarang juga kadang kalau pulang disuapin kok. Oh iya? Iya, kamu enggak lah. Iya juga sebenarnya. Kalau Kak Vera sendiri gimana? Apakah sudah siap juga untuk menjadi dewasa ini? Sebenarnya ya siap nggak siap harus siap karena kan waktu terus berjalan. Bener, Jadi kayak ya udah berjalannya waktu juga bertambahnya kita pengalaman baru di Bener. di umur kita yang semakin terus-terusan bertambah gitu. Jadi kayak ya udah jalanin aja sesuai dengan apa yang harus dijalanin gitu aja sih. Hidup terlalu singkat buat terus di masa lalu ya Kak Vera. Iya, Emang betul. ya, Bener. bener. Masa depan penuh kejutan. Jadi semangat teman-teman. Semangat terus, ya betul. Oke, ngomongin kuliah gitu kan, pasti butuh yang namanya penyemangat. Kalau menurut Mas Hasbi nih tanggapannya, kalau pacaran ketika kita kuliah itu distraksi atau inovasi sih buat Mas Hasbi sendiri? Biasa aja dong bukannya. Boleh mungkin dijelasin? Oke, kalau menurut saya nggak ada yang salah sama pacaran menurut saya Kak Vera. Oke. Asalkan dalam batasan-batasan tertentu. Jadi kalau semisal pacaran cuma buat support system semangat dia sayang semangat, mungkin bisa bikin kita makin berbunga-bunga, semangat kerjain tugas itu fine-fine aja. Oke. Kayak lagu yang ini dong Kak Vera. Pegang-pegang boleh. Tapi yang satu itu tidak boleh. Bener. Oke. Kalau menurut aku sih juga bener sih kata Mas Hasbi tadi. Tergantung orangnya itu mau melakukan yang soalnya kan kadang yang namanya orang pacaran itu pernah ada rasa senengnya nih, support system gitu-gitu kan. Tapi juga ada masa kayak sedihnya, kayak misalnya aduh males gue pacaran gitu kan, ganggu proses belajar gue aja gitu-gitu. Jadi ya tergantung orang tersebut mau gimana Iya, gitu. bener emang sendiri-sendiri. Tapi kalau menurut saya sendiri nih normal sih. Oh, Ya pacaran. wajar ya. Kita udah ngalamin ketertarikan di lawan jenis kan udah wajar banget. Semisal udah umur segini. Daripada sesama kan ya amit-amit. Iya bener banget. Nah terus kita tadi lagi ngomongin masalah tentang kesehatan mental. Nah kesehatan mental sendiri itu biasanya datangnya dari mana aja sih kalau menurut Mas Hasbi nih? Kira-kira Kesehatan dari mana mental. Kalau menurut saya emang kesehatan mental ini ya. Setiap pribadi emang punya kapasitas kesehatan mental, kapasitas mental masing-masing. Cuma jadi kita nggak boleh menyamakan antara masalah kita sama masalah orang lain. Namanya adu nasib. Bener. Kalau menurut saya Kak Vera sendiri pernah gak sih semisal cerita terus ada sama orang ya malah kamu masih mending. Jadi kalau aku gini-gini wah itu chaos Ngeselin banget. ya? Iya, Iya, ngeselin. bener-bener. Jadi kalau menurut saya ada orang yang cerita gitu. Oke, seret
ya udah terima aja ceritanya, memposisikan diri gimana, dengerin, kalau mau kasih solusi kasih. Daripada ngadu nasib masih mending ya. Iya. Masih Itu kayak, kasihan ya. Iya bener-bener. Kayak jadinya nyesel gak sih kalau mau cerita kalau udah gitu? Iya ngapain sih gue cerita orang diadu nasib gini, mesti kan mikirnya gitu kan. Sedangkan kita itu cerita kadang kita butuh someone to talk gitu kan, kayak buat kita cerita nih gitu. Tapi malah diadu nasib kan jadi kesel gitu. Emang bener, kadang tuh emang orang cerita tuh gak perlu solusi, cuma dengerin aja kan. Iya itu juga udah termasuk kayak apa yang ngebantu kita banget gitu. Terus misalnya kayak misal teman-teman di rumah nih suka yang namanya nangis, gak apa-apa kok nangis. Karena nangis itu benar-benar bikin kita akhirnya itu lega gitu. Tapi kalau nangis juga jangan kelamaan sampai 4 jam 5 jam nangsnya baru selesai, itu malah bikin pusing, sumpah. Mata sembab gitu. Bayangin deh. Iya, bayangin lo udah skincarean mahal-mahal terus gara-gara nangis 5 jam sampai 10 jam nangis gak selesai-selesai, gak kelar-kelar, mata lo bengkak. Sumpah Eman, mending gak usah deh. Apalagi nangisin cowok, gak usah. Gak usah. Jadi gak apa-apa ya kalau buat cowok-cowok juga, kalian gak apa-apa kalau ngerasa lagi capek buat cerita sama orang, nggak ada larangan kok. Kalau cowok harus kuat, cowok harus mendem masalah sendiri, nggak ada aturan gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa capek atau pengen cerita, boleh cerita ke teman kalian daripada mendem masalah sendiri. Kalau menurut saya segitu. Oke, mungkin ini terakhir ya, kita mau ngasih tips sama trik gitu buat teman-teman yang ada di rumah biar nggak stres lagi, sama biar nggak tekanan batin dan jangan sampai bunuh diri ya kan. Mungkin tips dan triknya itu jangan lupa kita selalu ingat sama Tuhan, jangan lupa sholat, terus juga cari kesibukan kayak misalnya kita nongkrong atau mungkin kita yang tadi udah dibilang semua self reward, healing dan lain sebagainya. Mungkin kalau suka olahraga juga bisa banget olahraga. Kalau aku pribadi ini suka banget bersih-bersih kos ya biar masalah-masalahnya itu hilang gitu. Terus tiba-tiba lupa aja gitu. Oke, mungkin terakhir nih, gimana sih caranya kita itu bahagia? Wah, bahagia. Kalau menurut saya standar bahagia orang tuh beda-beda, cuma yang pasti bahagia itu banyakin bersyukur. Betul. Dari itu aja kita udah bisa ngerasa bahagia. Yang dimaksud bersyukur ya udah ikhlas apa aja yang udah kita punya. Asalkan itu milik kita sendiri ya udah bahagia dan bersyukur atas apa yang semua kita punya gitu. Oke, jadi sebenarnya kebahagiaan itu nggak ada habisnya gitu, nggak ada standarnya itu mau bahagia seperti apa ya teman-teman. Karena kebahagiaan dan ketenangan itu emang nggak bisa ditemukan jalan pintasnya. Kita mati aja, kita masih berdoa minta ketenangan gitu sama Tuhan. Jadi ya mau nggak semua orang bingung nggak berani nanti kalau nggak bingung kalau udah di surga. Iya betul. Kata-kata Al-Fatihah. Oke, benar. Jadi kebahagiaan itu benar banget yang tadi Mas Hasbi bilang, kita harus bersyukur dan kita harus memperhatikan sekeliling dan sekitar kita, betapa banyaknya orang-orang di sekitar kita yang sayang dan peduli terhadap kita. Oke, mungkin segitu aja ya. Pembahasan mental health hari ini buat teman-teman semua. Tetap semangat walaupun hidup itu seberat ini. Semangat terus pokoknya. Dan makasih banget nih buat Mas Hasbi yang udah mau datang di acara podcast Nyator, udah mau berbagi ilmu sama kita semua di sini. Oke teman-teman semua, makasih banyak ya udah nonton podcast Nyator. Saya Safera Ulianasta selaku host hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.